Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Kas dan Surat Berharga Jangka Pendek. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Iis Nur Asia, SEMM, sebagai dosen pengampu manajemen keuangan. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Aida Syafa Kamila, yang kedua ada Dina Puspitasari, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Hamidah, yang keempat ada Hasna Azro Alikoh, terakhir atau yang kelima yaitu Zahrotun Nufus. 1. Pengertian kas. Kas merupakan bentuk uang bersifat baik tunai maupun bentuk likuiditas lainnya yang dimiliki oleh perusahaan dalam waktu dapat bisa diuangkan, sedangkan pembayaran kebutuhan finansial jenis kas, uang tunai, tabungan bank, cash in hand. Manajemen kas adalah proses pengelolaan aliran kas masuk dan keluar dana perusahaan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup dan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Selanjutnya ada tujuan manajemen kas. Yang pertama itu ada likuiditas. Manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua ada earning. Tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen juga harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Baik, untuk materi pertama yaitu sumber kas. Sumber kas didapat dari hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. Yang kedua, penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, penjualan atau emisi saham. Yang keempat, adanya pengeluaran tanda bukti hutang, hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Yang kelima, adanya penerimaan di luar usaha perusahaan. Contohnya yaitu bunga. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu penggunaan kas. Penggunaan kas itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, penggunaan kas itu berupa pengeluaran untuk biaya produksi. Yang kedua, pembelian saham sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, pembelian aktif tetap. Yang keempat, pembayaran hutang jangka pendek atau panjang. Yang kelima, pembayaran sewa, bunga, pajak, dan lainnya. Yang keenam ada manajemen kas. Manajemen kas itu yang pertama bisa mempercepat pemasukan kas, dan yang kedua juga bisa memperlambat pengeluaran kas. Yang pertama mempercepat pemasukan kas, yang pertama dengan penjualan kas. Penjualan kas itu adalah proses penjualan di mana pembayaran dilakukan secara tunai. Yang kedua itu potongan kas adalah potongan harga yang diberikan kepada pelanggan saat melakukan pembelian secara kredit. Yang ketiga, desentralisasi pusat penerimaan pembayaran adalah perusahaan mengatur beberapa pusat penerimaan pembayaran yang terletak di lokasi yang berbeda. Yang keempat ada lockbox system, yaitu perusahaan bekerja sama dengan bank untuk mengumpulkan pembayaran dari pelanggan secara efisien. Yang kedua ada memperlambat pengeluaran kas. Yang pertama, pembelian dengan kredit, yaitu pembeli dapat memperoleh barang dan jasa tanpa membayar secara langsung pada saat transaksi terjadi. Yang kedua, memanfaatkan float adalah memanfaatkan selisih waktu saat dana ditarik dari rekening bank dan saat dana tersedia untuk digunakan. Yang ketiga, menggunakan draft cash bond, yaitu surat berharga yang berisi janji antara pihak yang berutang kepada pihak yang memberi utang pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Yang keempat, pembayaran secara sentral, yaitu sistem di mana semua transaksi diproses dan dikelola secara terpusat oleh satu lembaga. Yang kelima, cek dibayar pada hari tertentu. Yang ketujuh yaitu safety level of cash balance. Safety level of cash balance yaitu menyeimbangkan arus kas masuk dan arus kas keluar agar tidak terjadi kekurangan kas. Rumus safety level of cash balance yaitu jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yang ke-8 yaitu surat berharga jangka pendek. Yang pertama yaitu pengertian surat berharga jangka pendek.
Surat berharga jangka pendek adalah instrumen keuangan yang memiliki jangka waktu yang pendek, biasanya kurang dari 1 tahun dan dapat diperdagangkan di pasar keuangan. Surat berharga ini umum digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sementara sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis surat berharga jangka pendek. Yang pertama yaitu ada ekspektasi bank, yang kedua ada deposito berjangka, yang ketiga ada sertifikat deposito, yang keempat ada sertifikat Bank Indonesia, yang kelima ada obligasi dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari kami sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen kas adalah proses pengelolaan aliran kas masuk dan keluarnya dana perusahaan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sebuah perusahaan. Surat berharga jangka pendek digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh dana secara cepat dan mengatasi kebutuhan kas jangka pendek. Sehingga manajemen kas dan surat berharga jangka pendek saling terkait dalam upaya perusahaan untuk mengelola aliran kas dan memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek. Penggunaan surat berharga jangka pendek dapat membantu sebuah perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan kas. Baiklah, kami akan menutup presentasi kali ini dengan sedikit pantun. Pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian presentasi dari kami, semoga dapat kesan yang positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.